Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atisal Yamanda, NIM E2019-3127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha adalah suatu cetak biru yang tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, usulan usaha, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Nah, perencanaan usaha ini sebagai persiapan awal yang memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, berikut adalah ringkasan eksekutif pernyataan misi lingkungan usaha, perencanaan pemasaran manajemen, data finansial, legal, dan jaminan asuransi. Nah, setelah membuat ringkasan eksekutif ini, langkah berikutnya adalah menentukan misi usaha yang menggambarkan maksud usaha filosofi manajemen perusahaan. Nah, selain itu, diperlukan membuat format ringkasan eksekutif. Seseorang calon pengusaha juga harus membuat usulan atau proposal usaha. Nah, usulan usaha yang dimaksudkan itu mengajukan dana kepada penyandang dana seperti investor, banker, dan lembaga keuangan lainnya yang siap membantu perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan terhadap 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama aspek sumber dana. Sumber-sumber keuangan perusahaan ditinjau dari asalnya. Sumber dana perusahaan yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu dana yang berasal dari perusahaan yang disebut pembelajaran internal, dan yang kedua dana yang berasal dari luar perusahaan yang disebut pembelanjaan eksternal. Nah, aspek yang kedua ini adalah aspek rencana dan penggunaan dana. Ada beberapa banyak aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya. Nah, biaya ini merupakan biaya awal, proyeksi atau rancangan keuangan, analisis pulang pokok, dan aspek yang ketiga ini aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Hidayanti, NIM E2019-3121. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang mengembangkan ide baru. Untuk memantapkan persaingannya, usaha baru dapat menggunakan beberapa strategi marketing sebagai berikut. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration adalah strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang sudah ada dengan memperbesar usaha-usaha penjualan dan periklanan. Yang kedua, pengembangan pasar. Mencoba meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk barang dan jasa yang ada kepada pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk atau produk development. Meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk dan jasa baru kepada pasar yang sudah ada. Yang keempat, segmentasi pasar atau market segmentation merupakan strategi pemasaran yang sangat terkenal bagi usaha yang baru. Ini produk dipasarkan berdasarkan segmentasinya. Yang pertama, teknik penentuan harga atau produk baru. 3 objek produk baru, yaitu yang A, hasil produk yang dapat diterima oleh konsumen potensial, tidak peduli berapa banyaknya. Yang kedua, pelihara pangsa pasar yang diakibatkan oleh tumbuhnya persaingan. Jika produk baru berhasil, maka pesaing akan masuk ke pasar dan perusahaan kecil harus memperluas atau sedikit mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga, untuk memperoleh laba, perusahaan baru harus mempertahankan hasil penjualannya di atas biaya produksi. Ada beberapa strategi penetapan harga yang digunakan untuk memantapkan harga produk-produk baru. Teknik penentuan harga untuk barang konsumsi untuk menentukan harga terhadap barang-barang yang diproduksi. Suatu perusahaan memiliki 3 pilihan harga, yaitu yang pertama, harga di atas harga pasar untuk produk yang sama. Yang kedua, harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, harga pada harga pasar. Masing-masing pilihan tersebut tergantung dari jenis produk dan posisi produk di pasar. Untuk memahami lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, strategi penentuan harga atau price penetration, yaitu menetapkan harga di bawah harga normal. Yang kedua, strategi harga skimming, yaitu menetapkan harga di atas harga normal. Strategi ini digunakan bila memperkenalkan produk baru ke pasar di mana terdapat sedikit sekali atau tidak ada pesaing sama sekali. Strategi harga yang meluncur tinggi di atas harga pasar ini bertujuan untuk menutupi biaya produk baru dan menghasilkan laba. Yang ketiga, strategi sliding down the demand curve. Salah satu variasi dari skimming price disebut sliding down the demand curve. Perusahaan baru memperkenalkan produknya dengan harga yang tinggi, kemudian dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya mampu menurunkan biaya. Yang keempat, strategi follow the leader principle. Biasanya dilakukan oleh pedagang kecil dengan mengamati berbagai kebijaksanaan harga pesaing dan harga individual dengan meninjau periklanannya. Yang selanjutnya, promosi atau promotion. Promosi yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk usaha sebagai berikut. Yang A, informasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. B, bujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan.
Yang C, pengaruhi konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Jenis promosi yaitu yang pertama iklan, misalnya melalui media cetak atau elektronik. Yang B, promosi penjualan, misalnya pemeran dagang. Yang C, wirausaha atau mempromosikan langsung barang itu ke konsumen, sasaran membawa produk. Semua strategi tersebut bergantung pada elastisitas permintaan, biaya, dan harga yang dimiliki pesaing. Setelah barang dan jasa diproduksi, dikenal dan dibutuhkan konsumen, tugas wirausahawan yaitu yang A, mempertahankan pangsa pasar dan volume penjualan. Yang B, mengembangkan pangsa pasar dan volume penjualan. Untuk mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar, wirausahawan perlu melakukan langkah berikut. Yang pertama, menghargai dan memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan pemasaran yang kita miliki, ataupun kelebihan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga, mencari strategi lain untuk menyerang pemimpin besar. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang peluang usaha. Yang pertama yaitu pengertian. Peluang usaha dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bisnis. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang usaha yaitu kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan atau membangun usaha atau bisnis. Yang kedua, pentingnya menemukan peluang usaha. Nah, dalam menemukan peluang usaha tentunya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi kita. Dilihat dari definisinya yaitu kesempatan menemukan usaha atau bisnis, apalagi ketika kita bisa menemukan usaha atau bisnis yang dapat memberikan kita keuntungan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri peluang usaha. Memiliki nilai jual. Nilai jual sendiri yaitu nilai guna suatu barang yang dapat digunakan untuk membangun suatu usaha atau bisnis. Yang kedua, bukan bisnis musiman, artinya berkelanjutan, tidak hanya di musim-musim tertentu. Jadi untuk setiap musim bisnis itu dapat dijalankan. Yang ketiga, sustainable, sama seperti bukan musiman, sama. Jadi sustainable ini dapat berkelanjutan, dapat menjadi bisnis yang tetap dan memberikan keuntungan bagi kita. Yang keempat, memiliki potensi berkembang menjadi lebih besar. Yang kelima, nyata dan bukan hanya sekedar ambisi dari pemikiran kita sendiri. Jadi itu seperti kita memiliki suatu peluang usaha dan bisa mengembangkan secara nyata. Yang keenam, modal usaha yang tidak terlalu besar. Dan yang ketujuh, memiliki profit atau keuntungan. Yang keempat yaitu strategi menemukan peluang usaha. Yang pertama, menentukan sumber usaha. Yang kedua, menentukan sektor apa yang tepat dan dikuasai oleh kita. Misalnya di sektor dagang, jasa layanan, ataupun di produk sendiri. Yang ketiga, fokuskan potensi yang telah kita temukan dari langkah 1 dan langkah 2 yang memiliki peluang usaha dan nilai jual yang tinggi. Yang keempat, evaluasi. Yang terakhir adalah sumber peluang usaha, di mana sumber peluang usaha ini tadi ada di langkah strategi menemukan peluang usaha yang pertama. Nah, sumber-sumbernya itu bisa berasal dari diri sendiri, seperti misalnya itu hobi, keahlian kita, latar belakang pendidikan kita, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, melihat keahlian dan hobi orang lain. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tadi, misalnya kita nih di jurusan akuntansi, nah pasti peluang usahanya itu di kantor akuntan publik atau auditor gitu. Terus yang keempat, melihat orang lain, melihat bagaimana sih orang lain, seperti misalnya kita di organisasi ini ada namanya company visit. Nah, di situ kita dapat melihat orang lain, usahanya itu seperti apa, bisnisnya seperti apa, alasan mereka membangun usaha sampai detik ini, sampai saat ini itu solusinya seperti apa gitu. Dan yang kelima, kerjasama, kayak yang telah diajarkan di kewirausahaan ini, kerjasama atau partnership gitu. Yang keenam, riset atau penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.